Baiklah para mitra generasi ya, hari ini di hari yang cerah ini ya, ketemu lagi dengan saya Muhtar Alhamid ya. Kali ini akan menyampaikan materi yaitu tentang bab usaha dan energi. Tujuannya ya para mitra generasi tahu apa yang maksud dengan usaha dan juga apa yang maksud dengan energi ya. Dan juga bisa mempraktekkan ya seperti apa terjadinya usaha dan juga energi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, baiklah ya. Kita lihat di sini. Nah, saya tulis dulu judulnya dulu ya. Oke, usaha ya. Usaha dan energi. Oke ya, di sini. Baiklah ya, kita bahas yang pertama mengenai usaha dulu ya. Oke. Ini yang pertama. Ya, usaha. Oke. Apa sih yang maksud dengan usaha ya? Tentunya mungkin dalam kehidupan sehari ya kita harus yang namanya usaha, benar kan ya? Nah, dalam fisika yang maksud dengan usaha yaitu adalah hasil perkalian antara gaya dengan perpindahan. Jadi sekali lagi bahwa usaha itu adalah hasil perkalian antara gaya dengan perpindahan ya. Jadi di dalam fisika dan usaha itu harus ada yang namanya perpindahan. Kalau tidak terjadi perpindahan berarti dapat dikatakan itu belum melakukan usaha. Contohnya kita mendorong dinding ini ya. Kita dorong dinding ini ya dengan mengeluarkan tenaga. Kira-kira dinding ini berubah atau tidak, atau berpindah atau tidak maksud saya. Ternyata dinding ini tidak berpindah berarti dapat dikatakan usahanya adalah nol. Oke. Kemudian saya gambarkan di sini ya. Nah ini gambarnya. Ini kita mendorong sebuah benda. Ya, pindah. Ini adalah delta S. Bendanya ke sini. Ini katakan titik A, nah ini adalah aksen ya. Kita kasih gaya. Oke, ini adalah sebuah gaya. Ya, kita mendorong. Jadi terjadi namanya perpindahan. Misalkan dalam bentuk nyatanya, ya kita mendorong ini, ya didorong oleh gaya. Katakan ini adalah gayanya, ya dorong maka akan terjadi pergerakan. Itu namanya usaha. Ya, oke seperti ini. Ya. Oke, maka kita rumuskan adalah W itu adalah F kali namanya delta S. Ya di sini. Nah ini rumusnya ya dalam usaha para integrasi harus hafalkan yang namanya rumus ya dalam belajar fisika itu rumus yang paling utama. Oke, keterangan di sini keterangan W itu adalah usaha ya. Usaha satuannya apa? Satuannya joule, saya singkat J. Kemudian F adalah satuannya gaya, ya, Newton. Delta S adalah perpindahan, ya. Oke, satuannya apa? Dia satuannya meter seperti itu. Nah, bagaimana contohnya? Oke. Contoh soal adalah nomor 1 ya. Oke. Misalnya sebuah benda ya didorong oleh gaya. Nah ini diketahui ya. Nah ingat dalam fisika ada yang namanya sebuah langkah. Oke, diketahui misalnya gayanya adalah berapa? Gayanya adalah 20 Newton. Nah, benda ini berpindah sejauh misalnya delta S adalah 4 meter. Ditanya adalah berapakah yang namanya usaha? Jawab di sini. Oke, jawab. Nah, tentunya rumus. Itu. Apa rumusnya? W sama dengan F kali delta S. Nah, ini hafalkan ya Pak integrasi. Tuliskan. Oke. Maka berapa? F-nya kita tahu berapa tadi? 20 ya.
kalikan delta S nya berapa? 4. Berapa W nya? Yaitu 20 kali 4 berapa? 80. Maka usahanya adalah 80 Joule seperti itu. Nah, bagaimana kalau soalnya kita rubah ya? Nomor 2. Nomor 2, misalnya diketahuinya apa? Nah, katakan saya delta S perkiraannya adalah 4 meter, kemudian usahanya adalah 80 Joule. Ya seperti itu. Ditanyanya apa? Ditanyanya adalah misalkan seperti itu ya. Ditanyanya adalah Nah, bagaimana jawabnya? Nah, bisa jawab ya. Kita rumus ya. Rumusnya bagaimana? Yaitu bahwa W itu adalah F kali delta S. Kita hafalkan tetap satu rumus ya di sini. Nah, ini ya. Oke, masukkan bilangannya. Berapa W? W adalah 80. F-nya berapa F-nya? F-nya ditanya. S-nya berapa? Adalah 4. Nah, kita kalikan ya. 80 F dikalikan 4 berapa? Adalah 4F ya. Nah, putar di sini. Berarti 4F sama dengan 80 ya. Berarti F-nya berapa? 80 dibagi 4 ya. Berarti F-nya 20 ya. Oke, sama ya dengan tadi. Maka gayanya adalah 20. Nah, jadi dalam fisika itu adalah kevariasi soal seperti itu ya. Oke. Ya, saya yakin para integrasi ya bisa ya menghafal rumus daripada usaha ini. Oke. Kita lanjut lagi di sini. Ya. Saya hapus ya. Materi yang kedua yaitu tentang energi ya. Oke, ya. Energi. Ya. Oke. Apa itu energi? Ya. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Oke, ya. Nah, di mana energi ini ada dua. Energi yang berdasarkan kedudukan, ya, ketinggian tempat, namanya energi potensial. Dan energi yang berdasarkan perbedaan kecepatan atau terjadinya kecepatan, namanya energi kinetik. Ya, jadi di sini energi ada dua, ya. Ada nomor 1. Oke, adalah energi potensial ya. Nah, ininya lambangnya adalah pakai IP. Ya, contohnya bagaimana? Itu nah ya, benda jatuh ke bawah. Ini adalah sebuah batu. Nah, ini adalah dasar ya. Nah, berapa ketinggiannya? Nah, ini ketinggiannya di sini. Oke, nah, ya. Ini massa benda. Maka dirumuskannya ya, dirumuskan ya, rumus di sini EP sama dengan N kali G kali G. Para integrasi hafalkan rumus ini ya. Energi potensial adalah energi yang terjadi karena terjadi yang namanya ketinggian. Inilah ketinggiannya seperti ini ya. Nah, rumusnya apa? Yaitu massa kali gravitasi bumi kali dengan H. Oke. Nah, keterangan di sini EP adalah tadi energi ya. Oke, energi. Satunya apa? Joule juga ya, sama. M adalah massa benda. Massa satuannya kilogram. H adalah gaya gravitasi bumi ya. Kenapa? Supaya benda itu kan jatuh ke bawah, itu ada yang namanya gravitasi bumi. Besarnya berapa? 10 M per S kuadrat ya. Kemudian H itu adalah ketinggian. Ya, satuannya apa? Meter, seperti itu ya. Oke, baik, langsung ke soal.
misalkan sebuah batu ya dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Ya, contoh soalnya adalah seperti apa? Oke, ya. Diketahui ini ya adalah massa batu dikatakan 2 kg. Gitu ya. Kemudian jatuh, ketinggiannya katakan 40 meter. Gravitasi buminya adalah 10. Ditanyanya adalah berapakah energi potensial berarti terjadi. Oke, jawab. Rumus. Oke, EP sama dengan M kali G kali H ya. Oke, lanjut ke sini ya. Nah, oke, masukin bilangannya. Berarti EP. Nah, M-nya berapa M-nya? Ada 2. Oke, kali G-nya berapa tadi? 10. Ya. Kali H-nya berapa? 40 ya. Nah, ini kita kalikan. Berapa? 2 kali 10? 20 kali 40 berarti berapa? Ya. Oke. 800. Ya. Seperti itu. Satuannya apa? Ya, gampang ya. Jadi parameter kasih yang penting hafalkan rumusnya ini ya. Gitu. Nomor 2, contohnya bagaimana? Nah, kita balik. Ya. Misalnya diketahuinya energi ya. Oke, energi potensialnya dapat 800 Joule. Oke, kemudian masanya adalah 2 kg, G-nya 10. Oke, ditanyanya adalah ketinggian. Katakan seperti itu ya. Oke, kita balik. Masuk ke sini ya. Oke, kita ke sini lagi. Ya. Langsung jawab di sini. Rumus. Tetap ya, rumusnya adalah EP M kali G kali H seperti itu. Oke, masukkan. Berapa energinya? Energi ada 800. M-nya berapa? Adalah 2. G-nya berapa? Nah, kali dengan H. Itu ya. Berarti 800. Nah, kalikan ini. Ya, parameter integrasi 2 kali 10 adalah 20 kali H. Berarti 20 H seperti itu ya. Oke, saya hapus ini. Nah, maka di sini ya 20H sama dengan 800. Maka H-nya berapa? 800 dibagi 20 adalah H-nya 40. Jadi ketinggiannya adalah berapa? 40 meter seperti itu. Ya. Oke. Jadi itulah dalam fisika itu yang penting parameter kasih hafal dengan rumus ya. Oke. Kemudian satu lagi energi ya. Nah. Nomor 2 ya adalah energi kinetics. Kinetik ya. Atau EK. Oke ya. Oke. Contohnya gini, ya. Ini adalah sebuah batu, ini adalah massa. Kemudian dilempar, ya. Dilempar, dia ada namanya sebuah kecepatan sih. Kecepatan, ya. Maka terjadi yang namanya energi kinetik. Rumusnya bagaimana? Yaitu rumusnya ya, sorry. Rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat ya seperti itu. Oke ya, integrasi apakan kembali lagi dulu rumus. Apa itu EK? EK itu adalah energi kinetik ya.
satuannya adalah joule, M adalah massa, ya, satuannya kilogram, V-nya adalah kecepatan, ya. Oke. Satuannya adalah M per S, seperti itu. Oke, bagaimana soalnya? Oke, soalnya di sini ya. Nah, diketahui ya. Ini contohnya, ya. Diketahui. Nah, misalnya M-nya adalah massa batunya 2 kg, kecepatannya adalah 4. Ditanya EK, energi kinetik, gitu ya, seperti itu. Berapakah energi kinetik yang terjadi? Oke. Jawab. Oke, EK rumusnya bagaimana? Setengah kali M V kuadrat, ya. Maka setengah, M-nya berapa? M-nya 2 kali dengan 4 kuadrat. Berarti setengah kali 2, 4 kuadrat berapa? 4 kali 4 berarti 16, seperti itu ya. Di sini aja. Maka EK-nya, oke, kali dicoret ya. Berarti sama dengan 16. Jadi energi kinetiknya adalah 16 joule. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih kalau soalnya kita rubah? Di sini ya. Gitu. Nah, jadi dalam fisika ini adalah bagaimana caranya soal-soalnya divariasikan. Nomor 2 sih. Oke, misalnya diketahuinya, oke, M-nya adalah tadi berapa? 2 kg. Kemudian EK-nya tadi berapa? 16 joule ya. Nah, ditanya adalah massa. Oke, sorry. Ditanya adalah kecepatan ya. Oke, ditanya adalah kecepatan. P seperti itu. Jawab. Udah ya. Nah, dijawab. Kemudian rumusnya bagaimana? EK setengah M V kuadrat, ya. Berarti EK-nya berapa? 16 ya. Kemudian setengah, M-nya berapa? 2 kali dengan V kuadrat, seperti itu. Nah, coret ya. Oke, berarti 16 sama dengan V kuadrat. Kita balik ya. V kuadrat sama 16, berarti V-nya adalah akar dari 16. Berapa V-nya? Adalah 4. Ya, maka kecepatannya di sini adalah berapa tadi? Sama ya, 4 meter per detik ya. Seperti itulah kira-kira. Ya. Oke, perhatikan ya. Sebetulnya fisika itu mudah. Sekali lagi ya. Yang penting tahu rumus dan tahu penggunaannya. Hafalkan satu rumus saja. Kesananya hanya pola-pola saja. Oke. Baik ya, perhatikan gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya supaya mitra generasi nyambung terus. Jangan lupa klik subscribe dan juga lonceng ya, notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.